Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Kegiatan pembekalan hari pertama untuk calon menteri hingga calon wakil menteri Presiden RI terpilih Prabowo Subianto telah dilaksanakan di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Ada sebanyak 59 calon menteri yang hadir dalam pembekalan hari pertama tersebut. Diketahui mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra diketahui menjadi orang yang pertama tiba di lokasi. Kemudian disusul oleh Sekretaris Tim Kampanye Nasional Nusron Wahid. Menteri Presiden Joko Widodo juga terlihat hadir di Hambalang pada Rabu lalu, mulai dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain itu ada juga Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Pembekalan ini diketahui juga ikut dihadiri oleh Wakil Presiden RI terpilih Gibran Raka Buming Raka. Diketahui saudara, Gibran tiba di lokasi sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Ia menggunakan mobil Land Cruiser warna putih dan sebagai informasi pembekalan perdana ini, Prabowo membahas terkait Gross Domestic Product atau GDP, kemudian hingga materi geopolitik. Mantan Kepala BIN Budi Gunawan juga turut hadir dalam pembekalan calon menteri di Hambalang. Padahal dirinya tidak ada dalam daftar pemanggilan calon menteri di Kertanegara oleh Prabowo sebagaimana calon lainnya. Kehadiran Budi Gunawan pun dibenarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi. Ia menyebut Budi Gunawan turut menghadiri gelaran pembekalan calon menteri di Padepokan Garuda Yaksa. Budi Gunawan pun juga ikut foto bersama calon menteri yang mengikuti pembekalan di Hambalang. Mereka tampak duduk berjajar di ruangan dengan desain interior kayu dan berseragam warna putih. Dari sejumlah tokoh yang hadir terdapat Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, kemudian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Budi Gunawan tampak berada di antara Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Adapun dalam foto tersebut tampak semua kecuali Kapolri, di mana Kapolri ini memakai seragam yang berbeda dan yang lainnya kompak mengenakan kemeja warna putih. Seperti diketahui saudara, Budi Gunawan menjabat yang sebagai Kepala BIN sejak 9 September 2016 lalu baru-baru ini diberhentikan dari posisinya tersebut. Budi Gunawan kemudian akan digantikan posisinya oleh Wakil Menteri Pertahanan yakni Herindra, di mana Herindra diketahui kemarin yakni DPR RI sudah menyetujui ia sebagai pengganti Budi Gunawan dalam rapat DPR yang telah dilaksanakan pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Para calon menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka bakal melanjutkan kegiatan pembekalan hari kedua di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Azhar Simanjuntak sebelumnya menjelaskan bahwa pembekalan yang diberikan kepada mereka seputar pemerintahan yang bersih sampai dengan situasi politik global. Berdasarkan susunan acara pada hari ini, saudara, yang diterima oleh Tribun Network, kegiatan bakal dimulai sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat nanti. Acara diperkirakan akan diselesaikan sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dikabarkan Prabowo akan menyampaikan materi terkait pemerintahan yang bersih dan anti korupsi. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan jika ada perubahan dalam pembahasan materi hari ini.
Adapun pada pelantikan perdana pada Rabu lalu dihadiri 59 orang tokoh-tokoh. Sementara untuk hari ini belum diketahui secara pasti terkait jumlah calon menteri hingga wakil menteri yang dipastikan akan hadir. Tribun Network masih terus mencari informasi terbarunya terkait agenda pada hari ini. Seperti diketahui saudara, pembekalan untuk calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan ini dimulai sejak hari Rabu 16 Oktober 2024 lalu dan sampai hari ini Kamis 17 Oktober 2024. Namun dikabarkan para menteri dan wakil menteri terpilih nantinya akan melanjutkan pembekalan di Magelang, Jawa Tengah. Namun setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI yang rencananya akan dilaksanakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Di sisi lain, pada Kamis 17 Oktober 2024 hari ini, diketahui juga bertepatan dengan hari ulang tahun ke-73 Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Artinya, Prabowo pada hari ini berulang tahun 3 hari menjelang pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia. Warganet di media sosial X pun ramai-ramai menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo. Selain itu, saudara, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, di mana selaku Ketua Umum PDIP dikabarkan juga bakal bertemu pada hari ini. Jika pertemuan ini benar terjadi, rupanya Prabowo sudah 2 tahun lebih menantikan pertemuan tersebut, dan pertemuan ini bakal jadi kado di hari ulang tahun ke-73 Prabowo Subianto. Sebelumnya diberitakan pertemuan Megawati dengan Prabowo urung terlaksana pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sebab saat ini Megawati dalam posisi belum bisa mengambil sikap partainya di pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Selain itu, Megawati juga dalam kondisi santai dan tidak mempermasalahkan terkait gabung atau tidaknya PDIP di pemerintahan Prabowo. Kendati demikian, pada Rabu 16 Oktober 2024, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan bahwa PDIP solid mendukung pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Sementara itu, saudara, bertepatan dengan hari ulang tahun ke-73 Presiden terpilih Prabowo Subianto, kami mewakili seluruh jajaran dan tim tribunnews.com mengucapkan selamat ulang tahun ke-73 kepada Presiden RI terpilih Bapak Prabowo Subianto. Semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur, serta diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala hal dan urusan untuk memimpin Indonesia ke depannya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Kegiatan pembekalan hari pertama untuk calon menteri hingga calon wakil menteri Presiden RI terpilih Prabowo Subianto telah dilaksanakan di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Ada sebanyak 59 calon menteri yang hadir dalam pembekalan hari pertama tersebut. Diketahui mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra diketahui menjadi orang yang pertama tiba di lokasi. Kemudian disusul oleh Sekretaris Tim Kampanye Nasional Nusron Wahid. Menteri Presiden Joko Widodo juga terlihat hadir di Hambalang pada Rabu lalu, mulai dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain itu ada juga Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto.
Pembekalan ini diketahui juga ikut dihadiri oleh Wakil Presiden RI terpilih Gibran Raka Buming Raka. Diketahui saudara, Gibran tiba di lokasi sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Ia menggunakan mobil Land Cruiser warna putih dan sebagai informasi pembekalan perdana ini, Prabowo membahas terkait Gross Domestic Product atau GDP, kemudian hingga materi geopolitik. Mantan Kepala BIN Budi Gunawan juga turut hadir dalam pembekalan calon menteri di Hambalang. Padahal dirinya tidak ada dalam daftar pemanggilan calon menteri di Kertanegara oleh Prabowo sebagaimana calon lainnya. Kehadiran Budi Gunawan pun dibenarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi. Ia menyebut Budi Gunawan turut menghadiri gelaran pembekalan calon menteri di Padepokan Garuda Yaksa. Budi Gunawan pun juga ikut foto bersama calon menteri yang mengikuti pembekalan di Hambalang. Mereka tampak duduk berjejer di ruangan dengan desain interior kayu dan berseragam warna putih. Dari sejumlah tokoh yang hadir terdapat Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, kemudian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Budi Gunawan tampak berada di antara Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Adapun dalam foto tersebut tampak semua kecuali Kapolri, di mana Kapolri ini memakai seragam yang berbeda dan yang lainnya kompak mengenakan kemeja warna putih. Seperti diketahui saudara, Budi Gunawan menjabat yang sebagai Kepala BIN sejak 9 September 2016 lalu baru-baru ini diberhentikan dari posisinya tersebut. Budi Gunawan kemudian akan digantikan posisinya oleh Wakil Menteri Pertahanan yakni Herindra, di mana Herindra diketahui kemarin yakni DPR RI sudah menyetujui ia sebagai pengganti Budi Gunawan dalam rapat DPR yang telah dilaksanakan pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Para calon menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka bakal melanjutkan kegiatan pembekalan hari kedua di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Azhar Simanjuntak sebelumnya menjelaskan bahwa pembekalan yang diberikan kepada mereka seputar pemerintahan yang bersih sampai dengan situasi politik global. Berdasarkan susunan acara pada hari ini, saudara, yang diterima oleh Tribun Network, kegiatan bakal dimulai sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat nanti. Acara diperkirakan akan diselesaikan sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dikabarkan Prabowo akan menyampaikan materi terkait pemerintahan yang bersih dan anti korupsi. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan jika ada perubahan dalam pembahasan materi hari ini. Adapun pada pelantikan perdana pada Rabu lalu dihadiri 59 orang tokoh-tokoh. Sementara untuk hari ini belum diketahui secara pasti terkait jumlah calon menteri hingga wakil menteri yang dipastikan akan hadir. Tribun Network masih terus mencari informasi terbarunya terkait agenda pada hari ini. Seperti diketahui saudara, pembekalan untuk calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan ini dimulai sejak hari Rabu 16 Oktober 2024 lalu dan sampai hari ini Kamis 17 Oktober 2024. Namun dikabarkan para menteri dan wakil menteri terpilih nantinya akan melanjutkan pembekalan di Magelang, Jawa Tengah. Namun setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI yang rencananya akan dilaksanakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Di sisi lain, pada Kamis 17 Oktober 2024 hari ini, diketahui juga bertepatan dengan hari ulang tahun ke-73 Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.
Artinya, Prabowo pada hari ini berulang tahun 3 hari menjelang pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia. Warganet di media sosial X pun ramai-ramai menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo. Selain itu, Saudara, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri di mana selaku Ketua Umum PDIP dikabarkan juga bakal bertemu pada hari ini. Jika pertemuan ini benar terjadi, rupanya Prabowo sudah 2 tahun lebih menantikan pertemuan tersebut dan pertemuan ini bakal jadi kado di hari ulang tahun ke-73 Prabowo Subianto. Sebelumnya diberitakan pertemuan Megawati dengan Prabowo urung terlaksana pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sebab saat ini Megawati dalam posisi belum bisa mengambil sikap partainya di pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Selain itu, Megawati juga dalam kondisi santai dan tidak mempermasalahkan terkait gabung atau tidaknya PDIP di pemerintahan Prabowo. Kendati demikian, pada Rabu 16 Oktober 2024, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan bahwa PDIP solid mendukung pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Sementara itu, Saudara, bertepatan dengan hari ulang tahun ke-73 Presiden terpilih Prabowo Subianto, kami mewakili seluruh jajaran dan tim tribunnews.com mengucapkan selamat ulang tahun ke-73 kepada Presiden RI terpilih Bapak Prabowo Subianto. Semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur, serta diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala hal dan urusan untuk memimpin Indonesia ke depannya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Kegiatan pembekalan hari pertama untuk calon menteri hingga calon wakil menteri Presiden RI terpilih Prabowo Subianto telah dilaksanakan di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Ada sebanyak 59 calon menteri yang hadir dalam pembekalan hari pertama tersebut. Diketahui mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra diketahui menjadi orang yang pertama tiba di lokasi. Kemudian disusul oleh Sekretaris Tim Kampanye Nasional Nusron Wahid. Menteri Presiden Joko Widodo juga terlihat hadir di Hambalang pada Rabu lalu, mulai dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain itu ada juga Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Pembekalan ini diketahui juga ikut dihadiri oleh Wakil Presiden RI terpilih Gibran Raka Buming Raka. Diketahui saudara, Gibran tiba di lokasi sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Ia menggunakan mobil Land Cruiser warna putih dan sebagai informasi pembekalan perdana ini, Prabowo membahas terkait Gross Domestic Product atau GDP, kemudian hingga materi geopolitik. Mantan Kepala BIN Budi Gunawan juga turut hadir dalam pembekalan calon menteri di Hambalang. Padahal dirinya tidak ada dalam daftar pemanggilan calon menteri di Kertanegara oleh Prabowo sebagaimana calon lainnya. Kehadiran Budi Gunawan pun dibenarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi. Ia menyebut Budi Gunawan turut menghadiri gelaran pembekalan calon menteri di Padepokan Garuda Yaksa. Budi Gunawan pun juga ikut foto bersama calon menteri yang mengikuti pembekalan di Hambalang. Mereka tampak duduk berjajar di ruangan dengan desain interior kayu dan berseragam warna putih. Dari sejumlah tokoh yang hadir terdapat Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, kemudian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Budi Gunawan tampak berada di antara Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Adapun dalam foto tersebut tampak semua kecuali Kapolri, di mana Kapolri ini memakai seragam yang berbeda
dan yang lainnya kompak mengenakan kemeja warna putih. Seperti diketahui saudara, Budi Gunawan menjabat yang sebagai Kepala BIN sejak 9 September 2016 lalu, baru-baru ini diberhentikan dari posisinya tersebut. Budi Gunawan kemudian akan digantikan posisinya oleh Wakil Menteri Pertahanan yakni Herindra, di mana Herindra diketahui kemarin yakni DPR RI sudah menyetujui ia sebagai pengganti Budi Gunawan dalam rapat DPR yang telah dilaksanakan pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Para calon menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka bakal melanjutkan kegiatan pembekalan hari kedua di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Azhar Simanjuntak, sebelumnya menjelaskan bahwa pembekalan yang diberikan kepada mereka seputar pemerintahan yang bersih sampai dengan situasi politik global. Berdasarkan susunan acara pada hari ini, saudara, yang diterima oleh Tribun Network, kegiatan bakal dimulai sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat nanti. Acara diperkirakan akan diselesaikan sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dikabarkan Prabowo akan menyampaikan materi terkait pemerintahan yang bersih dan anti korupsi. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan jika ada perubahan dalam pembahasan materi hari ini. Adapun pada pelantikan perdana pada Rabu lalu dihadiri 59 orang tokoh-tokoh. Sementara untuk hari ini belum diketahui secara pasti terkait jumlah calon menteri hingga wakil menteri yang dipastikan akan hadir. Tribun Network masih terus mencari informasi terbarunya terkait agenda pada hari ini. Seperti diketahui saudara, pembekalan untuk calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan ini dimulai sejak hari Rabu 16 Oktober 2024 lalu dan sampai hari ini Kamis 17 Oktober 2024. Namun dikabarkan para menteri dan wakil menteri terpilih nantinya akan melanjutkan pembekalan di Magelang, Jawa Tengah. Namun setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI yang rencananya akan dilaksanakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Di sisi lain, pada Kamis 17 Oktober 2024 hari ini, diketahui juga bertepatan dengan hari ulang tahun ke-73 Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Artinya, Prabowo pada hari ini berulang tahun 3 hari menjelang pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia. Warganet di media sosial X pun ramai-ramai menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo. Selain itu, saudara, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, di mana selaku Ketua Umum PDIP dikabarkan juga bakal bertemu pada hari ini. Jika pertemuan ini benar terjadi, rupanya Prabowo sudah 2 tahun lebih menantikan pertemuan tersebut, dan pertemuan ini bakal jadi kado di hari ulang tahun ke-73 Prabowo Subianto. Sebelumnya diberitakan pertemuan Megawati dengan Prabowo urung terlaksana pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sebab saat ini Megawati dalam posisi belum bisa mengambil sikap partainya di pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Selain itu, Megawati juga dalam kondisi santai dan tidak mempermasalahkan terkait gabung atau tidaknya PDIP di pemerintahan Prabowo. Kendati demikian, pada Rabu 16 Oktober 2024, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan bahwa PDIP solid mendukung pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Sementara itu, saudara, bertepatan dengan hari ulang tahun ke-73 Presiden terpilih Prabowo Subianto, kami mewakili seluruh jajaran dan tim Tribunnews.com mengucapkan selamat ulang tahun ke-73 kepada Presiden RI terpilih Bapak Prabowo Subianto. Semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur, serta diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala hal dan urusan untuk memimpin Indonesia ke depannya.
Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Kegiatan pembekalan hari pertama untuk calon menteri hingga calon wakil menteri Presiden RI terpilih Prabowo Subianto telah dilaksanakan di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Ada sebanyak 59 calon menteri yang hadir dalam pembekalan hari pertama tersebut. Diketahui mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra diketahui menjadi orang yang pertama tiba di lokasi. Kemudian disusul oleh Sekretaris Tim Kampanye Nasional Nusron Wahid. Menteri Presiden Joko Widodo juga terlihat hadir di Hambalang pada Rabu lalu, mulai dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain itu ada juga Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Pembekalan ini diketahui juga ikut dihadiri oleh Wakil Presiden RI terpilih Gibran Raka Buming Raka. Diketahui saudara, Gibran tiba di lokasi sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Ia menggunakan mobil Land Cruiser warna putih dan sebagai informasi pembekalan perdana ini, Prabowo membahas terkait Gross Domestic Product atau GDP, kemudian hingga materi geopolitik. Mantan Kepala BIN Budi Gunawan juga turut hadir dalam pembekalan calon menteri di Hambalang. Padahal dirinya tidak ada dalam daftar pemanggilan calon menteri di Kertanegara oleh Prabowo sebagaimana calon lainnya. Kehadiran Budi Gunawan pun dibenarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi. Ia menyebut Budi Gunawan turut menghadiri gelaran pembekalan calon menteri di Padepokan Garuda Yaksa. Budi Gunawan pun juga ikut foto bersama calon menteri yang mengikuti pembekalan di Hambalang. Mereka tampak duduk berjajar di ruangan dengan desain interior kayu dan berseragam warna putih. Dari sejumlah tokoh yang hadir terdapat Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, kemudian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Budi Gunawan tampak berada di antara Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Adapun dalam foto tersebut tampak semua kecuali Kapolri, di mana Kapolri ini memakai seragam yang berbeda dan yang lainnya kompak mengenakan kemeja warna putih. Seperti diketahui saudara, Budi Gunawan menjabat yang sebagai Kepala BIN sejak 9 September 2016 lalu, baru-baru ini diberhentikan dari posisinya tersebut. Budi Gunawan kemudian akan digantikan posisinya oleh Wakil Menteri Pertahanan yakni Herindra, di mana Herindra diketahui kemarin yakni DPR RI sudah menyetujui ia sebagai pengganti Budi Gunawan dalam rapat DPR yang telah dilaksanakan pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Para calon menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka bakal melanjutkan kegiatan pembekalan hari kedua di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 17 Oktober 2024. Juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Azhar Simanjuntak sebelumnya menjelaskan bahwa pembekalan yang diberikan kepada mereka seputar pemerintahan yang bersih sampai dengan situasi politik global. Berdasarkan susunan acara pada hari ini, saudara, yang diterima oleh Tribun Network, kegiatan bakal dimulai sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat nanti. Acara diperkirakan akan diselesaikan sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dikabarkan Prabowo akan menyampaikan materi terkait pemerintahan yang bersih dan anti korupsi. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan jika ada perubahan dalam pembahasan materi hari ini.
Adapun pada pelantikan perdana pada Rabu lalu dihadiri 59 orang tokoh-tokoh. Sementara untuk hari ini belum diketahui secara pasti terkait jumlah calon menteri hingga wakil menteri yang dipastikan akan hadir. Tribun Network masih terus mencari informasi terbarunya terkait agenda pada hari ini. Seperti diketahui saudara, pembekalan untuk calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan ini dimulai sejak hari Rabu 16 Oktober 2024 lalu dan sampai hari ini Kamis 17 Oktober 2024. Namun dikabarkan para menteri dan wakil menteri terpilih nantinya akan melanjutkan pembekalan di Magelang, Jawa Tengah. Namun setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI yang rencananya akan dilaksanakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Di sisi lain, pada Kamis 17 Oktober 2024 hari ini, diketahui juga bertepatan dengan hari ulang tahun ke-73 Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Artinya, Prabowo pada hari ini berulang tahun 3 hari menjelang pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia. Warganet di media sosial X pun ramai-ramai menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo. Selain itu, saudara, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, di mana selaku Ketua Umum PDIP dikabarkan juga bakal bertemu pada hari ini. Jika pertemuan ini benar terjadi, rupanya Prabowo sudah 2 tahun lebih menantikan pertemuan tersebut dan pertemuan ini bakal jadi kado di hari ulang tahun ke-73 Prabowo Subianto. Sebelumnya diberitakan pertemuan Megawati dengan Prabowo urung terlaksana pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sebab saat ini Megawati dalam posisi belum bisa mengambil sikap partainya di pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Selain itu, Megawati juga dalam kondisi santai dan tidak mempermasalahkan terkait gabung atau tidaknya PDIP di pemerintahan Prabowo. Kendati demikian, pada Rabu 16 Oktober 2024, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan bahwa PDIP solid mendukung pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Sementara itu, saudara, bertepatan dengan hari ulang tahun ke-73 Presiden terpilih Prabowo Subianto, kami mewakili seluruh jajaran dan tim tribunnews.com mengucapkan selamat ulang tahun ke-73 kepada Presiden RI terpilih Bapak Prabowo Subianto. Semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur, serta diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala hal dan urusan untuk memimpin Indonesia ke depannya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Kegiatan pembekalan hari pertama untuk calon menteri hingga calon wakil menteri Presiden RI terpilih Prabowo Subianto telah dilaksanakan di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Ada sebanyak 59 calon menteri yang hadir dalam pembekalan hari pertama tersebut. Diketahui mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra diketahui menjadi orang yang pertama tiba di lokasi. Kemudian disusul oleh Sekretaris Tim Kampanye Nasional Nusron Wahid. Menteri Presiden Joko Widodo juga terlihat hadir di Hambalang pada Rabu lalu, mulai dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain itu ada juga Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Pembekalan ini diketahui juga ikut dihadiri oleh Wakil Presiden RI terpilih Gibran Raka Buming Raka. Diketahui saudara, Gibran tiba di lokasi sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Ia menggunakan mobil Land Cruiser warna putih dan sebagai informasi pembekalan perdana ini, Prabowo membahas terkait Gross Domestic Product atau GDP, kemudian hingga materi geopolitik. Mantan Kepala BIN Budi Gunawan juga turut hadir dalam pembekalan calon menteri di Hambalang.
Padahal dirinya tidak ada dalam daftar pemanggilan calon menteri di Kertanegara oleh Prabowo sebagaimana calon lainnya. Kehadiran Budi Gunawan pun dibenarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi. Ia menyebut Budi Gunawan turut menghadiri gelaran pembekalan calon menteri di Padepokan Garuda Yaksa. Budi Gunawan pun juga ikut foto bersama calon menteri yang mengikuti pembekalan di Hambalang. Mereka tampak duduk berjajar di ruangan dengan desain interior kayu dan berseragam warna putih. Dari sejumlah tokoh yang hadir, terdapat Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, kemudian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Budi Gunawan tampak berada di antara Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Adapun dalam foto tersebut tampak semua kecuali Kapolri, di mana Kapolri ini memakai seragam yang berbeda dan yang lainnya kompak mengenakan kemeja warna putih. Seperti diketahui saudara, Budi Gunawan menjabat yang sebagai Kepala BIN sejak 9 September 2016 lalu, baru-baru ini diberhentikan dari posisinya tersebut. Budi Gunawan kemudian akan digantikan posisinya oleh Wakil Menteri Pertahanan yakni Herindra, di mana Herindra diketahui kemarin yakni DPR RI sudah menyetujui ia sebagai pengganti Budi Gunawan dalam rapat DPR yang telah dilaksanakan pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu dengan saya Feby Mahendra Putra dalam edisi Ngobrol bareng Cak Feby Mahendra atau Ngocak Feby dan Tribuners. Kali ini kita akan ngobrolin kegiatan menjelang pelantikan atau pergantian Presiden Republik Indonesia. Dan menjelang pergantian presiden ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan berbagai kegiatan yang dimulai pada tanggal 14 Oktober yang lalu. Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh ke kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta. Diikuti kemudian pada tanggal 15 Oktober untuk para calon wakil menteri konon, begitu kabarnya. Dan hari ini pada tanggal 16 Oktober 2024 mengumpulkan mereka di kediamannya di Bukit Hambalang di Kabupaten Bogor. Dan tentu ini mengejutkan karena beberapa sosok yang dipanggil atau diminta datang ke Kertanegara adalah sosok-sosok yang menurut saya adalah yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dan untuk ngobrolin hal itu, saya telah tersambung dengan pengamat politik yang sudah kita banyak kenal, yaitu Bang Ray Rangkuti. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang, ini Abang tentu mengikuti ini. Dalam 3 hari ini ada satu apa yang disebut dengan kegiatan politik yang luar biasa yang dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bang, bagaimana Anda melihat sosok-sosok ya, jumlahnya mungkin hampir mendekati 100 yang mulai dari Senin Selasa kemarin dipanggil ke Jalan Kertanegara Jakarta, Bang? Kalau saya menilai dalam 2 kalimat ya, atau 2 kata gitu, ini menunjukkan kelemahan Prabowo. Gitu. Jadi bukan menunjukkan kekuatan, tapi sebaliknya menunjukkan kelemahan. Pertama tentu karena jumlahnya yang terlalu besar. Bagaimanapun jumlah yang besar itu mengindikasikan kepada kita bahwa Pak Prabowo ya akan lebih sibuk nanti mengorganisasi ya jumlah kabinet mereka ketimbang misalnya melakukan perubahan di sana sini gitu ya. Karena bagaimanapun dengan jumlah yang besar itu butuh perhatian yang cukup terhadap anggota-anggota kabinet ini kan. Jangankan jumlah besar, bahkan dengan jumlah 34 seperti yang pernah terjadi zamannya Pak Jokowi saja pun ya 2-3 anggota kabinet itu dipanggil oleh KPK gitu. Apalagi sampai
Sekarang ya konon ceritanya mendekati angka 49 jumlah anggota kabinet yang akan dipilih oleh Pak Prabowo gitu ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau dilihat dari keanggotaan ya, anggota kabinet yang sekarang ini gitu ya, tadi disebutkan mengejutkan nama-namanya, bukan saya nama-namanya yang mengejutkan karena mereka orang baru, orang yang bahkan tak terpikirkan oleh kita, tapi mengejutkan juga dari orang lama. Begitu banyak sekali orang lama yang diminta kembali jasanya oleh Pak Prabowo itu terlibat di dalam pemerintahan yang akan dipimpinnya. Setidaknya kan dalam catatan kita itu belasan ya dari Ada 15, Bang. mantan, ada 15 begitu kan, mantan anggota kabinet era Pak Jokowi itu yang dilibatkan kembali di dalam anggota kabinetnya Pak Prabowo. Ada saya baca tulisannya yang menyebut ini bukan kabinet Zaken tapi ini kabinet Seken kata dia ya. Saya kira kurang lebih mungkin benar juga saya pikir ya kan. Ini barang Seken yang dipakai oleh Pak Prabowo ini gitu ya. Hampir jumlahnya 15 orang gitu. Nah yang ketiga yang mengejutkan kita itu adalah dominasi partai politiknya dalam catatan saya hampir mencapai 70%. Ya, yang sekarang dilibatkan ini gitu. Itu artinya lagi-lagi seperti yang kita sebutkan tadi itu Pak Prabowo ya itu bisa disebut ternyata terlalu banyak melibatkan partai politik di dalam anggota kabinetnya. Nah, catatan saya hampir 70%. Kalau sampai 70% itu artinya kan lebih dari setengah anggota kabinet ini ya adalah kabinet partai politik gitu. Jadi nggak tepat kalau tadi disebutkan ini Zaken kabinet memang. Kenapa gitu? Karena Zaken kabinet itu salah satu indikasinya itu kan memang jauh lah dari partai politik. Kenyataannya ini hampir 70% susunan kabinet yang di bawah Pak Prabowo ini menunjukkan kepada kita atau merupakan perwakilan dari partai politik. Ataupun kalau bukan partai politik langsung, orang-orang yang dikenal dekat dengan partai politik gitu ya. Nah ini catatan ketiga saya yang saya sebut bahwa ini memperlihatkan kepada kita kelemahan dari Pak Prabowo gitu. Nah yang keempat catatannya itu adalah orang-orang yang dilibatkan ini menurut saya lebih banyak berdasarkan pertimbangan rasa terima kasih ketimbang ungkapan untuk menempatkan orang-orang yang tepat pada tempatnya gitu. Nama-nama yang muncul sekarang ini ya di dalam katakanlah hampir mencapai 100 nama yang dipanggil ke Hambalang itu atau ke Kertanegara itu adalah orang-orang yang memang kita kenal merupakan orang-orang yang punya jasa, punya keterlibatan dalam hal pemenangan Pak Prabowo. Nah, jadi itulah sekarang yang kita lihat masuk ke dalam struktur kabinet yang sekarang dikembangkan oleh Pak Prabowo. Dengan 4 indikator yang saya sebutkan itu tadi, sebetulnya yang bisa saya katakan ini justru menunjukkan ya sisi kelemahan dari Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo satu tadi yang saya sebutkan itu tadi ya kan menggunakan banyak sekali anggota kabinet yang sebelumnya. Kedua, partai didominasi partai politik. Yang ketiga, lebih kelihatan balas budi gitu ya. Nah, yang keempat jumlahnya yang hampir mencapai ratusan itu gitu. Yang kita nggak tahu sebetulnya ratusan itu tujuannya apa, fungsinya apa gitu. Dan sebagainya itu. Itu yang saya kesan pertama saya. Bang Rey, kalau boleh Bang Rey menganalisis gitu ya, apa nanti yang kira-kira peran yang akan diberikan kepada orang semacam Raffi Ahmad, Gus Miftah, Babai Haikal, dan Taufik Hidayat itu apa ya Bang kira-kira menurut Abang? Ya sama seperti Bung Pebi saya juga nggak mengerti. Saya juga nggak mengerti. Ada juga tuh Veronica Tan misalnya kan. Ya. Ya, yang sementara yang kita dengar akan mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan anak dan perempuan kan, gitu. Apa korelasinya? Sementara kita nggak pernah dengar misalnya yang bersangkutan itu punya pengalaman untuk masuk dalam dunia itu, gitu. Ya. Nggak punya pengalaman untuk melakukan advokasi. Padahal isu-isu perempuan itu ya jelas isu advokasi.
Ya. gitu. Isu anak itu jelas isu-isu advokasi gitu. Ya. Jadi isu yang akan lebih banyak nanti ya yang namanya juga mengangkat harkat ya, akan lebih banyak nanti mengadvokasi kasus ya, mengadvokasi peristiwa ya, mengadvokasi orang-orang yang dilemahkan dan seterusnya gitu. Nah sementara ya kita nggak punya catatan bahwa Ibu Veronica misalnya adalah orang yang memiliki pengalaman advokasi itu gitu dan sebagainya gitu. Tapi kan ini contoh lah ya, kita juga belum tahu pastinya apakah Ibu Vera akan masuk ke jabatan itu atau tidak gitu. Tapi itu menggambarkan apa yang kita sebutkan itu tadi dengan isu yang tengah berkembang di luar ya. Nah, kita nggak melihat ini gitu. Makanya ini kan semacam anggota kabinet gado-gado lah, ya kan? Segalanya ada gitu, sehingga kita sulit mendefinisikannya ini rasanya apa gitu. Karena segala rasa ada, ya kan? Ini sebetulnya mau kelanjutan, mau perubahan, mau perbaikan, nah kita nggak mengerti. Bahkan pada tingkat tertentu misalnya anggota kabinet yang diundang oleh Pak Prabowo itu adalah anggota kabinet yang menurut kita ukuran keberhasilannya juga belum tentu ya, artinya dalam bahasa yang lain masih bisa diperdebatkan. Apakah misalnya anggota kabinet si A yang mantan anggota kabinet itu ya cukup sukses ya menjadi anggota kabinet selama ia menjabat gitu. Ya kita sebut saja lah misalnya namanya Menteri Pemuda dan Olahraga yang sekarang, yang juga diundang oleh Pak Prabowo masuk ke dalam anggota kabinetnya dengan posisi yang kita juga belum tahu di mana. Tapi kan saya tidak melihat ada prestasi yang mewah dari Menteri Pemuda Olahraga yang sebelumnya. Gitu. Dalam hal ini ya Menteri Pemuda Olahraga yang terakhir di eranya Pak Jokowi gitu. Apa misalnya gitu. Jadi saya tidak melihat ada ukuran-ukuran pasti dari Pak Prabowo terkait dengan nama-nama yang sekarang masuk ke dalam susunan anggota kabinetnya, kalau itu kemudian masuk itu. Nah dalam rangka itulah saya menyebutkan tadi, salah satu bentuk kelemahan dari susunan anggota kabinet ini adalah banyaknya anggota partai. Dan anggota partai itu saya kira bukan berdasarkan seleksinya Pak Prabowo, tapi lebih karena memang nama-nama itu yang diusulkan oleh partai politik untuk masuk ke dalam jajaran anggota kabinet. Dan karena itulah kemudian yang dipilih oleh Pak Prabowo gitu. Bang Rey, menurut analisis Bang Rey, apakah dalam penyusunan kabinet ini Pak Jokowi kok cawe-cawe, Bang Rey? Ya, bagaimana ya menjelaskan dengan adanya sampai 15 itu apa yang bisa kita jelaskan gitu. Ada 15 dengan kriteria yang kita tidak tahu apakah itu sukses atau tidak sukses gitu ya. Apakah sebetulnya menteri itu punya keberhasilan atau tidak dan seterusnya itu gitu. Maka dengan penjelasan yang seperti itu susah bagi saya untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak terlibat di dalam urusan penentuan anggota kabinet gitu. Ya, nah, susah justru, untuk menyatakan tidak terlibat ya Pak. Susah, justru dengan 15. Tadi kita udah menyetir istilahnya bukan second kabinet tapi second kabinet gitu ya. Nah itu dan orang-orangnya relatif adalah orang-orang yang dikenal memang relatif dekat dengan Pak Jokowi yang masuk ini. Apakah itu namanya Zulkifli Hasan? Mungkin Zulkifli Hasan karena ketua partai lah. Masih ada pertimbangan yang lain. Ya Bahlil ya jelas kan kita sangat identik dengan Pak Jokowi gitu ya. Agus Gumiwang ya juga sama ya kan. Lalu siapa lagi misalnya? Adalah orang-orang yang memang sebelumnya ini dianggap dekat dengan Pak Jokowi dan itulah sekarang yang dimasukkan kembali sebagai bagian dari anggota kabinetnya Pak Prabowo. Nah, kalau disebutkan karena prestasi, nah itu yang saya sendiri pertanyakan, di mana prestasinya, ukurannya apa, gitu loh kira-kira kan. Nah, kalau mau ukurannya prestasi, menurut saya Menteri PUPR jauh lebih fenomenal kan, dibandingkan yang lain misalnya kenyataannya nggak ditarik oleh Pak Prabowo, misalnya begitu. Nah, Menteri Luar Negeri kita misalnya sekarang ya lumayan, ternyata nggak ditarik oleh Pak Prabowo juga. Gitu dan sebagainya gitu. Nah, yang banyak punya kontroversi di tengah masyarakat kita ini namanya Pak Pratikno, ya kan? Yang dianggap punya peranan ya membuat sikap politik Pak Jokowi itu banyak ya bertentangan dengan prinsip-prinsip dan moral demokrasi, dianggap loh ya, gitu.
kenyataannya diundang lagi oleh Pak Prabowo, dan Pak Pratikno seperti kita ketahui adalah orang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi itu. Jadi kesimpulan saya sih dari ini ya mengatakan bahwa masuknya 15 mantan anggota kabinet Pak Jokowi ke Pak Prabowo tidak terlepas dari pengaruh Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo gitu. Bagaimana komentar Anda? Ada 3 kekuatan politik di negeri ini yang sama sekali tidak muncul kadernya dalam 2 hari belakangan ini, yaitu Partai PDI Perjuangan atau PDI Perjuangan, lalu ada PKS dan kemudian Nasdem. Bagaimana pendapat Bang Rey? Pertama, kalau PDIP kan memang kita semua sudah melihat bahwa PDIP ini punya kecenderungan untuk menjadi oposisi. Itu dulu ya. Gitu. Meskipun akhir-akhir ini 2 kader dan 1 orang yang dianggap dekat dengan PDI itu diisukan untuk masuk ke dalam anggota kabinet itu. Nah, dan dari dulu saya sudah mengatakan saya nggak yakin bahwa PDI Perjuangan itu akan masuk ke dalam struktur kabinetnya Pak Prabowo. Selama Ibu Mega yang membuat keputusan di sana, saya sudah berulang kali juga mengatakan saya nggak percaya Ibu Mega akan tertarik masuk ke dalam anggota kabinetnya Pak Prabowo gitu ya. Jadi kan kalaupun ada nanti orang PDI Perjuangan yang masuk anggota kabinet itu lebih karena orang per orang, bukan karena hubungan dengan partai. Misalnya dia nggak diutus oleh partai atau dia tidak mendapatkan restu partai, macam-macam dan seterusnya itu gitu. Saya udah punya keyakinan selama Ibu Mega di sana, dan saya kira pernyataan saya ini juga udah di beberapa kali saya ungkapkan di beberapa tempat gitu. Saya nggak yakin gitu, dan itulah yang kita lihat sekarang. Kenyataannya 3 nama yang disebutkan atau digadang-gadang akan menjadi bagian dari anggota kabinetnya Pak Prabowo sampai hari ini ya, kita masih ada waktu sampai tanggal 20 kita belum lihat ya, tidak termasuk bagian yang sekarang ya berkumpul di Hambalang itu gitu loh kira-kira ya kan. Nah, oleh karena itu ya bagi saya sudah bisa memprediksi kalau Ibu Mega yang tetap megang kendali, maka Ibu Mega akan mengambil posisi sebagai oposisi gitu ya. Nah, yang menarik bagi saya itu adalah Nasdem. Nasdem di ujung kemudian mengatakan tidak mengirim orang untuk masuk ke dalam anggota kabinetnya Pak Prabowo, sekalipun mereka mengatakan tetap mendukung kepemimpinan Pak Prabowo. Nah, saya terus terang agak surprise dengan sikap Nasdem ini, dan untuk hal itu saya memberikan apresiasi kepada mereka untuk memilih jalur di oposisi, bukan di oposisi sih, untuk memilih jalur tidak mengirimkan nama menjadi anggota kabinet gitu ya, meskipun mereka tidak mengatakan bahwa mereka menjadi bagian dari oposisi gitu ya, mereka tetap mengatakan bagian dari pemerintahan, tetapi tidak mengirim ya anggota kabinet mereka gitu. Jadi apalah itu mungkin bahasa diplomatik ya, bahasa ini macam-macam, tapi dengan tidak mengirim anggota kabinet Anda ke nama anggota partai Anda ke kabinet, itu memudahkan Anda untuk mengatakan berbeda sebetulnya dengan Pak Prabowo dibandingkan dekat dengan Prabowo gitu. Nah, kalau PKS ya ada kendala. Kendala pertama tentu karena strukturnya terlalu banyak ya. Yang kedua tentu saja karena ada Gelora di dalam. Setidaknya 2 nama dari Gelora itu udah masuk ke dalam anggota kabinetnya Pak Prabowo, setidaknya gitu ya yang kita dengar. Lagi-lagi kita belum bisa pastikan mereka ada di mana dan seterusnya, tapi 2 nama sudah menjadi ikut dari hampir 100 nama yang dipanggil oleh Pak Prabowo gitu ya. Nah, yang ketiga adalah atau yang keempat adalah mungkin tawarannya nggak terlalu menarik bagi PKS. Nah, mereka mungkin saya tidak ditempatkan di jajaran-jajaran yang strategis ya, atau hanya mendapatkan bagian non kementerian gitu ya, hanya mungkin setara wamen dan sebagainya, itu yang membuat mungkin PKS merasa bahwa tidak tepat kalau mereka untuk terlibat di dalam kepengurusan atau anggota kabinetnya Pak Prabowo. Tapi kalau ini kita pandang dari aspek PKS-nya, besar kemungkinan dugaan saya bukan itu yang terjadi. Yang terjadi itu adalah memang Pak Prabowo tidak mengundang PKS untuk terlibat masuk ke dalam anggota kabinet. Sebab sejak dari awal yang kita dengar itu adalah Pak Prabowo hanya mengincar 3 partai. 1 namanya PDI Perjuangan, 2 namanya
Nasdem, dan yang ketiga namanya PKB. Agak jarang kita mendengarkan nama PKS dimasukkan sebagai bagian dari apa namanya anggota kabinetnya Pak Prabowo gitu. Nah, titik temu mereka itu sebetulnya adalah pada Pilkada Jakarta. Nah, di Pilkada Jakarta ini karena mereka berkoalisi antara calon yang didukung oleh Gerindra dengan calon yang didukung oleh PKS, lalu makin menguatlah sinyal seolah-olah PKS ini akan masuk ke dalam apa namanya itu anggota kabinetnya Pak Prabowo. Kenyataannya seperti yang kita lihat sekarang, tak satu pun kader PKS itu yang diundang oleh Pak Prabowo di dalam setidaknya 100 nama yang sekarang ada di Hambalang itu gitu. Nah, oleh karena itu saya lebih melihat karena memang Pak Prabowo tidak mengundangnya ketimbang misalnya karena PKS merasa tidak tepat jabatan yang mereka yang ditawarkan oleh Pak Prabowo kepada mereka. Karena bagi saya sih ya, alasan yang sederhana itu adalah apa istilahnya itu ya, partai politik itu dapat apapun mereka akan ambil gitu loh kira-kira. Kalau ditawarkan gitu ya. Nah, mau jadi wamen jangankan wamen, komisaris-komisaris pun juga mereka akan ambil juga kalau itu ditawarkan gitu. Jadi mungkin karena nggak ada tawaran itulah yang membuat PKS akhirnya tidak terlihat berada di dalam ya sekitar 100 nama yang sedang dikumpulkan oleh Pak Prabowo itu gitu. Ya, Bang Ray, kita mendengar informasi bahwa besok tanggal 17 hari Kamis dijadwalkan pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Menurut Bang Ray, apa masih ada gunanya pertemuan ini? Atau Bang Ray punya komentar yang berbeda mengenai ini? Ya, ada tentu, karena secara simbolik itu penting bagi bangsa dan negara, dua tokoh ini bertemu. Mungkin itu juga disadari oleh Ibu Mega. Pertemuan ini akan menurunkan tensi yang boleh jadi memanas gitu ya. Yang kedua, secara simbolik bagi PDI Perjuangan, menegaskan bahwa mereka nggak punya masalah dengan Pak Prabowo, mereka hanya punya masalah dengan Pak Jokowi gitu ya. Nah, yang ketiga mungkin karena sudah digadang-gadang bahwa pertemuan ini akan ada. Kalau sekiranya Ibu Mega misalnya lah katakan tidak berkenan untuk bertemu, ya tentu Ibu Mega akan mendapat apa istilahnya itu ya, pandangan negatif. Kok segitunya ya Ibu Mega, kira-kira begitulah kalau kata netizen tuh kan. Nah, mungkin itu dihindari. Tapi sebelum itu juga kan perikatan kerjasama antara Gerindra dengan PDI Perjuangan sudah terjadi. Jadi istilah saya pertemuan kemarin itu semacam tasyakuran gitu loh kira-kira tuh. Nah, tasyakuran itu artinya peristiwanya udah berlanjut, udah berlangsung. Nah, mereka sedang merayakan peristiwa yang sudah berlangsung itu. Tapi bukan berarti sedang merencanakan masa depannya gitu loh kira-kira. Nah, ini namanya tasyakuran kan. Jadi tasyakuran itu memperingati peristiwa yang sebelumnya dan tidak membicarakan peristiwa sesudahnya gitu loh. Nah, pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu bagi saya adalah pertemuan tasyakuran itu. Jadi mereka akan tasyakuran untuk kerjasama yang terbangun setidaknya dalam beberapa bulan terakhir ini. Apa kerjasama yang mereka bangun itu? Pertama, sama-sama menolak UKT, kenaikan UKT, sama-sama menolak tapera, lalu sama-sama menolak revisi undang-undang pilkada. Ya meskipun pengusungnya itu adalah orang Gerindra, kenyataannya kan partai yang paling banyak tidak hadir di dalam rapat paripurna itu selain PDI Perjuangan tentu saja adalah Gerindra gitu. Artinya nggak ada instruksi dari Pak Prabowo untuk menghadiri sidang paripurna yang akhirnya kemudian membatalkan rencana revisi undang-undang pilkada kan gitu. Dan yang terakhir adalah partai PDI Perjuangan dengan Gerindra bersepakat untuk menolak rencana ekspor pasir laut gitu. Nah, di luar itu ada kesepakatan untuk menunda pengesahan revisi undang-undang kepolisian maupun revisi undang-undang TNI gitu. Udah 5 tuh. Nah, yang keenam adalah kenyataannya Puan tetap jadi anggota ketua DPR ya karena ada isu yang menyebutkan akan ada revisi undang-undang MD3 terkait dengan komposisi ketua DPR dan kenyataannya Gerindra sama PDI ya bersepakat ya untuk tidak melanjutkan revisi itu gitu ya sehingga sekarang seperti kita ketahui Ibu Puan menjadi anggota ketua DPR gitu ya. Lalu
Pak Muzani ya menjadi ketua MPR-nya gitu. Jadi udah kerjasama. Di ADK juga begitu sekarang kita lihat kan bahwa sekarang itu yang paling banyak mendapatkan posisi ADK itu adalah PDI Perjuangan dan Gerindra, dan lagi-lagi Golkar tidak begitu mendapat, padahal Golkar adalah partai politik dengan pemenang suara kedua terbanyak ya di legislatif itu. Jadi setidaknya ada 7 kerjasama PDI dengan Gerindra sebelum tanggal 20 ini terjadi atau sebelum pertemuan ini terjadi. Maka 7 kerjasama itu semuanya berhasil, semuanya menguntungkan kedua belah pihak, maka tentu layak mereka tasyakurannya pada tanggal 17 Oktober yang akan datang ini gitu. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, yang namanya tasyakuran itu ya membicarakan masa lalu gitu, tidak dengan sendirinya membicarakan masa depan gitu. Oke, Bang Rey. Ya. Kalau melihat analisis Bang Rey tadi, artinya sebenarnya pertemuan ini tidak akan mengubah komposisi kabinet atau tiba-tiba PDI Perjuangan betul-betul masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran, enggak ya, Bang Rey ya? Ya, kalau soal itu seperti yang saya sebutkan tadi, selama Ibu Mega yang memegang tampuk kendali di PDI Perjuangan, saya tidak memiliki keyakinan Ibu Mega akan mengubah sikap untuk masuk ke dalam anggota kabinetnya Pak Prabowo. Selama Ibu Mega loh ya. Kalau sebab bagi saya itu sederhana melihatnya. Kalau Ibu Mega tipe orang yang mengejar kekuasaan, kan dia setuju aja 3 periodenya Pak Jokowi kan. Lebih untung ya kan? Timbang sekarang cuma dapat 3 anggota kabinet dijinyirin oleh banyak orang lagi. Oh, PDI segitunya doang gitu ya kan, kira-kira kan. Kalau dulu aman saja. Mereka katakan dukung Pak Jokowi 3 periode gitu. Paling yang gundah gulana itu ya Rai Rangkuti sama Tribun kan, yang lain kan gak ada masalah. Tingkat kepuasan 80%, coba Anda bayangkan tuh. Ya kan? Dengan 80% kira-kira apa yang mau dikatakan oleh Pak Jokowi diterima oleh publik kok gitu. Tapi PDI justru yang pertama kali mengatakan saya nggak mau 3 periode. Harus konstitusional 2 periode. Dan berkat sikap itu Ibu Mega kemudian berpisah dengan Pak Jokowi gitu. Nah, bagi saya kalau itulah Ibu Mega gitu. Masa yang sangat menguntungkan aja Ibu Mega nggak mau, kok urusan cuma 2 kursi 3 kursi kabinet kok harus dikejar gitu loh. Dan itu yang membuat saya berkeyakinan bahwa Ibu Mega nggak akan membicarakan komposisi kabinet di pertemuan mereka itu gitu. Bang Rey, ini ada banyak orang bertanya. Setelah nanti tanggal 20 Oktober Presiden dan Wakil Presiden dilantik secara resmi gitu ya. Kira-kira Gibran Rakabuming itu nanti akan diberi peran apa ya Bang? Menurut analisa Abang ini. Kalau undang-undang kan ngurus Jakarta kan dan sekitarnya kan. Nah, itu diberi kewenangan kepada wakil presiden. Masalahnya muncul karena sang presiden masih berkantor di Jakarta kan. Bagaimana wakil gubernur mengurus Jakarta yang presidennya ada di Jakarta gitu. Lain cerita misalnya kalau memang presidennya berkantornya di IKN, tentu ada keleluasaan ya bagi wakil presiden ya untuk mengurus daerah yang disebutkan ini gitu ya. Tapi karena kalau Pak Prabowo kelihatan ya setidaknya mungkin tahun pertama atau bahkan mungkin sampai ke tahun kedua beliau akan berkantor di Jakarta, ya tentu akan kesulitan. Nah, berdasarkan karena pengalaman itulah saya tidak terlalu yakin akan banyak peranan yang akan dilakukan oleh oleh Gibran gitu. Dan seperti kita ketahui, jangankan nanti, sekarang aja Gibran tidak terdengar kiprahnya dalam hal penyusunan anggota kabinet gitu. Nah, Gibran lebih diwakili oleh Pak Jokowi kan sebenarnya dibandingkan Gibrannya sendiri gitu ya. Kalau kita lihat gitu. Kalau Pak Jokowi kan seperti kita ketahui tadi, kita udah bahas 15 anggota kabinetnya itu masuk sekarang gitu. Nah, apakah itu karena lobbynya Gibran? Saya nggak terlalu yakin. Tapi itu yang bisa kita jelaskan itu adalah lebih karena menurut saya lobbynya Pak Jokowi dibandingkan lobbynya Gibran gitu. Nah, dalam kondisi di mana kekuasaan masih di tangan Pak Jokowi, gitu ya, peran Gibran sudah dianggap seperti tidak ada,
Ya apalagi nanti Pak Prabowo, Pak Jokowi sudah tidak lagi berperan gitu. Sudah tidak lagi jadi presiden gitu. Tentu akan lebih mudah secara politik dan psikologik ya bagi Pak Prabowo misalnya untuk ya meminimalisasi peran wakil presiden. Dan memang itu bukan sesuatu yang baru. Peran minimal dari wakil presiden di Indonesia itu kan sesuatu yang lazim kan. Kita nggak pernah mendengar peran-peran besar gitu ya, kecuali pada mungkin ya 2-3 wakil presiden yang kita kenal selama ini. Ya, Sultan Hamengkubuwono, ada Malik, ya terakhir adalah Pak Yusuf Kala. Dan di luar itu ya memang ya kelihatan fungsi wakil presiden itu adalah menunggu kapan presidennya ya tidak mampu mengerjakan tugas kan kira-kira gitu. Setelah itu baru yang bertugas. Nah, saya kira peran yang sama lah nantinya akan diemban oleh saudara Gibran. Itu pertama tuh. Nah, alasan yang kedua, ya mohon maaf saja, Gibran dengan apa namanya pengalamannya sebatas Solo, kira-kira beliau mengerjakan apa dengan 500 sekian daerah kita gitu. Ya. Kan dengan baru satu periode lah sebagai wali kota di Solo gitu ya. Yang katanya sukses ya oke ya saya sebut katanya sukses ya kan. Karena ya tentu sukses lah ya kan gitu ya misalnya gitu. Nah kita mau libatkan dalam peran apa gitu. Nah kalau sekarang misalnya kita berkaca dari Pak Ma'ruf Amin ya diserahkan tugas untuk mengelola Papua dan sebagainya. Kita tahu Pak Ma'ruf Amin kenyang dengan pengalaman ya advokasi, kenyang dengan pengalaman untuk apa namanya itu mengelola organisasi, kenyang pengalaman untuk mendengarkan publik berbicara dan mencari solusi. Ya, karena memang begitu tugas beliau kan di banyak organisasi seperti yang kita kenal gitu. Jadi kalau beliau ditugaskan oleh Pak Jokowi untuk tugas-tugas yang seperti itu, ya kita tidak terkejut. Ya, mohon maaf kalau Gibran ya punya pengalaman seperti itu kah atau bagaimana dan sebagainya gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah ini tentu hitung-hitungan politik ya. Kalau Gibran diberi kewenangan yang katakanlah misalnya besar sekali, nah bisa-bisa memang daya pikat Gibran muncul dan itu bisa membuat ya apa namanya keseimbangan politik di lingkaran istana itu juga akan berubah gitu. Nah dengan 3 pertimbangan itulah saya melihat kemungkinan ya peran Gibran di dalam pemerintahan Pak Prabowo ini sebagai wakil presiden ya tidak akan dimaksimalkan, yang ada justru akan diminimalisasi itu. Oke. Pak Rey, menurut rencana ini tanggal 20 sore ini Pak Jokowi akan diarak pulang kembali ke Solo. Menurut perkiraan Bang Rey, setelah tidak jadi presiden ini Pak Jokowi itu mau ngapain Bang Rey? Kira-kira menurut Pak Rey? Ya, saya sendiri tidak tahu. Cuma kan kita dengar beliau akan diangkat Dewan Penasehat Presiden kan. Gitu. Apakah akan diterima oleh Pak Jokowi? Ya saya kira akan diterima oleh beliau. Kan karena ya kita tidak punya penjelas bahwa Pak Jokowi itu nolak kekuasaan gitu loh. Yang ada ya Pak Jokowi kalau bisa itu ya ambil, ada ambil ya kan. Ya kan yang ada ya. Ada jadi wali kota, jadi wakil presiden, selama bisa ambil gitu. Ya. Nah, jadi kalau ditawarkan kepada Pak Jokowi itu jadi Dewan Pertimbangan Presiden, ya saya kira beliau akan ambil gitu kira-kira. Sebab kalau diutus menjadi ketua apa namanya itu Perserikatan Bangsa-Bangsa, saya juga nggak terlalu yakin apakah beliau berminat atau tidak kalau selevel itu gitu loh, ya kan? Nah mungkin di level jadi Dewan Pertimbangan Agung itu gitu. Itu bacaan saya. Tentu saja bukan hanya karena kita alasan pertama tadi, karena kita nggak punya apa namanya itu penjelas bahwa Pak Jokowi menolak tawaran untuk berkuasa itu gitu ya. Nah di luar itu adalah ya bagaimanapun Pak Jokowi apa namanya itu kan masih muda ya gitu, dan salah satu apa energi beliau itu mau mungkin disalurkan melalui jabatan Dewan Pertimbangan Agung itu, sehingga dengan begitu beliau masih punya konektivitas ya dengan presiden terpilih ini gitu melalui saluran Dewan Pertimbangan Presiden ini gitu. Nah itu faktor yang kedua. Nah faktor yang ketiga,
Bahkan pada tingkat tertentu mungkin itu cara beliau ya untuk tidak mendapat serangan politik ya pasca beliau tidak menjabat sebagai presiden. Karena seperti kita ketahui sekarang ini ya keinginan untuk tanda kutip ya yang disebut dengan gerakan mengadili Jokowi itu kan hari demi hari makin membesar gitu. Dan kelihatan justru aneh ya makin membesar menjelang beliau ya lengser tanggal 20 Oktober ke depan gitu. Nah, jadi Pak Jokowi bagaimanapun membutuhkan sandaran politik yang kuat agar serangan-serangan yang bersifat politik ya bahkan mungkin hukum itu ya setidaknya dapat ditahan dengan sandaran politik yang ada pada dirinya gitu. Nah, karena beliau tidak punya partai. Kalau ada partai tentu mungkin partai membantunya untuk ya menolak ya berbagai serangan yang dimaksud gitu. Kalau tidak ya mau tidak mau memang harus ada kekuasaan yang membuat dirinya mampu ya menahan berbagai serangan itu. Sebab kalau dirinya sendiri-sendiri aja ya akan lama kelamaan wacananya dikuasai oleh orang-orang yang melakukan gerakan adili Jokowi itu dibandingkan dirinya sendiri gitu. Dan seperti kita ketahui kan hukum informasi itu makin sering didengungkan, ya akan makin sering menjadi kenyataan, makin sering diterima sebagai kebenaran kan.